Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan ngomong tentang usus buntu ya. Aku ada pertanyaan, gimana sih dok ke usus buntu harusnya operasi kecil kok bisa operasi besar gitu. Jadi ceritanya ini usus buntu yang pecah. Kenapa? Jadi kita harus tahu bagaimana menegakkan diagnosa usus buntu. Seperti apa supaya kita tahu lebih dini, nggak telat ya. Jadi usus buntu itu harus ditangani paling lama 2 kali 24 jam dari keluhan pertama ya. Jadi kalau misalnya seorang mengalami sakit perut, mungkin demam, mungkin enggak, habis itu muntah, mual, sakit perut sekali di bagian kanan bawah. Jadi misalnya pusar ke bawah dikit sebelah kanan ya, sebelah kanan itu terasa sakit. Mungkin awal-awalnya sakit semua perut, habis itu bertumpu atau terfokus di kanan bawah. Kemudian ada 3 gejala utamanya di tempat yang sakit itu, yaitu gejala rangsangan peritoneum istilahnya. Yang pertama adalah nyeri tekan, ya. Jadi kalau ditekan sakit, adalah sakit. Kemudian nyeri lepas, jadi begitu ditekan, kemudian dilepas dia kayak teriak gitu ya, itu namanya nyeri lepas. Kemudian nyeri ketok, jadi diketok dia kesakitan. Jadi itu namanya tanda-tanda rangsangan peritoneum, jadi nyeri tekan, nyeri lepas, dan nyeri ketok ya. Kalau itu terjadi di daerah perut kanan bawah, dan itu bisa dicurigai usus buntu. Biasanya orangnya juga demam, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak demam. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit, jadi harus segera dioperasi ya. Dalam 2 kali 24 jam harus segera dioperasi. Itu ada 2 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan ya. Pertama, dia akan jadi kronis ya, atau kemudian pecah kemudian sembuh, tapi jarang itu yang sembuh ya. Yang pecah ini ya kita takut. Jadi kalau misalnya itu pecah, itu bukan operasi kecil lagi tapi operasi besar. Jadi operasinya bukan di kanan bawah lagi yang dibuka, tapi seluruh perut, namanya laparotomi. Jadi di perut tengah, di bawah melewati sampai melewati pusar sampai ke bawah itu dibuka semuanya. Kemudian itu berarti kalau pecah itu jadi kotoran dari usus kita udah masuk ke dalam rongga perut atau rongga peritoneum. Itu ususnya harus dikeluarkan semua, dibersihkan semua rongga perut kita. Kemudian di bagian yang memang itu pecah tadi dioperasi, diangkat, kemudian dijahit, kemudian perutnya dimasukkan lagi. Jadi jangan sampai hal itu terjadi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada saudara kita, teman kita, atau kita sendiri mengalami gejala serangan usus buntu atau apendisitis akut, segera dibawa ke rumah sakit supaya jangan pecah. Kalau pecah itu operasi besar teman-teman. Malah ada dulu pernah tetanggaku udah telat sekali bawa ke rumah sakit. Itu aku masih praktek di rumah sakit. Sakit perut bukan main, dia gelisah, kemudian terpaksa di operasi besar, taunya itu perutnya udah penuh dengan nanah semuanya, dan itu telat. Jadi jangan dianggap enteng teman-teman, walaupun usus buntu awalnya operasi kecil bisa jadi operasi besar. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.